Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah penyertaan-Mu atas kami, perkenanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tertulis demikian, tetaplah berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal Perang Dunia Kedua, ada sekitar 300.000 tentara sekutu terjebak di sebuah pantai bernama Pantai Dunkirk. Mereka terkepung oleh tentara Jerman. Dan pada saat itu, mereka kemungkinan besar akan mati oleh karena serangan udara dari tentara Jerman. Dalam situasi seperti itu, Raja Inggris pada waktu itu, yaitu Raja George yang ke-6, mengajak semua rakyatnya untuk mengadakan doa bersama. Tanggal 26 Mei 1940 diumumkan sebagai Hari Doa Nasional, dan ada jutaan warga Inggris berdoa bersama-sama di gereja-gereja yang ada di Inggris sampai semua gereja itu tidak dapat menampung orang-orang yang mau datang berdoa. Setelah momen doa itu, terjadi badai besar yang melumpuhkan pangkalan udara tentara Jerman sehingga mereka tidak dapat melakukan serangan udara. Dan di saat yang sama, lautan di Selat Inggris menjadi tenang sehingga perahu-perahu warga sipil Inggris bisa mengevakuasi para pasukan tentara Inggris yang sedang terjebak. Peristiwa ini dikenang sebagai keajaiban Dunkirk. Keajaiban ini terjadi oleh karena doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk berdoa. Doa adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini dikatakan, tetaplah berdoa. Dalam segala waktu, kita perlu berdoa. Perintah tetaplah berdoa, berbicara agar kita tidak berhenti untuk berdoa, dimanapun kita berada. Bukan berarti kita selalu harus melipat tangan dan menutup mata, tapi maksudnya adalah agar kita senantiasa memiliki koneksi dengan Tuhan. Persekutuan dalam doa dengan Tuhan di dalam hati kita. Ada kegiatan doa 24 jam. Berdoa setiap hari selama 24 jam. Dan dilakukan secara berantai. Kita tidak bisa pergi ke suatu tempat dan kemudian berdoa terus-menerus tanpa melakukan tugas tanggung jawab kita yang lainnya. Jadi tetaplah berdoa yang dimaksud di sini adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tentu tidak dilarang kita mengikuti doa 24 jam di suatu tempat, di gereja atau di tempat lainnya. Tapi jangan sampai kita mengabaikan tanggung jawab dan panggilan kita yang lainnya bagi keluarga, bagi komunitas, dalam pekerjaan, dalam visi panggilan Tuhan. Tetaplah berdoa di sini berbicara bahwa kita pribadi sekali lagi punya hubungan dengan Tuhan, menyampaikan doa-doa kita. Doa ini tidak dibatasi oleh tempat tertentu, dan doa yang dimaksudkan di sini bukanlah sebagai sebuah program kegiatan, tapi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa kita berdoa? Adalah karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berdoa karena kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam segala aktivitas, keputusan, dan langkah-langkah kita.
Kita perlu Tuhan dalam segala persoalan, pergumulan yang kita alami. Kita perlu Tuhan dalam segala waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita masih berdoa kepada Tuhan? Atau kita sudah menyerah, sudah tidak berdoa? Mari kembali kepada panggilan Tuhan bagi kita. Kita semua dipanggil untuk berdoa. Berdoa bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi bangsa, dan bagi diri kita sendiri, serta bagi orang-orang lain yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami untuk kami berdoa, karena berdoa merupakan salah satu panggilan-Mu bagi kami. Engkau mau kami berdoa, memiliki komunikasi, hubungan, persekutuan yang erat dengan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk memiliki gaya hidup yang selalu berdoa, hati yang selalu tertuju kepadamu Tuhan. Dalam segala situasi keadaan, di segala waktu kami senantiasa mengingat Tuhan dan berdoa kepadamu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sedang menghadapi masalah, dalam pekerjaan, masalah finansial, rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya, agar Tuhan melawat menjamah, kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk mengambil keputusan yang membawa kesejahteraan bagi rakyat. Dan berkati semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.